源源不断，怨念如此之重，果然都该死，必须！一点。这些傀儡，韩姬，别逞强了，还要逞强吗？真可爱。Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Amin. Dan dalam video kali ini saya akan kembali melanjutkan episode dari God of Spring and Autumn. Dan mohon maaf sekali saya belum mengupdate video terbaru selama 1 bulan sebelumnya karena ada kendala yang tak bisa saya jelaskan di sini. Namun kedepannya akan saya usahakan untuk mengupload 3 video dalam 1 pekan atau dalam seminggu. Atau jika memungkinkan saya akan mengupload lebih dari 3 video dalam 1 pekan. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. Di episode sebelumnya kita telah menyaksikan bersama bahwa Raja Kota Feng tiba-tiba ada di tengah-tengah pertarungan antara Hanji dan si iblis rubah yang membuat semua orang cukup terkejut akan kedatangannya. Setelahnya sang raja pun menghina si iblis rubah dengan begitu hina, dan ternyata setelahnya ia berubah menjadi iblis yang selama ini Hanji cari-cari karena telah membunuh kedua orang tuanya. Tak lain dan tak bukan yaitu si iblis harimau yang sontak membuat Hanji tiba-tiba membangkitkan amarahnya. Dan si iblis rubah yang selama ini menyamar menjadi istri raja, ternyata ia juga tak menyadari bahwa sang raja atau suaminya tersebut adalah si iblis harimau. Si iblis rubah yang tak terima dengan perlakuan iblis harimau, kemudian si iblis harimau pun menyerang si iblis rubah secara tiba-tiba. Tak hanya itu, Hanji yang mencoba untuk menyerang, tiba-tiba Hanji terpukul dengan keras di bagian wajah oleh si iblis. Namun Hanji tak mau mengalah begitu saja dan mencoba untuk melawan bersama pedang Xiao Suwan. Namun kolaborasi epiknya kali ini bersama pedang Xiao Suwan tak berjalan cukup mulus hingga Hanji harus terkena sebuah serangan hingga terlempar cukup jauh. 真是只蠢狐！ 怎么能说是利用呢？Hanji yang sudah tak berdaya kemudian sang iblis menghampiri Hanji dan mengatakan bahwa Hanji ditakdirkan untuk mati di tangan sang iblis. Hanji pun tak bisa berbuat apa-apa melihat sang iblis yang sebentar lagi akan menyiksanya. Namun sang iblis mengatakan ia akan membunuh Nona Zisang yang disangkanya adalah kekasih dari Hanji. Si iblis yang mencoba menghampiri Nona Zisang dengan tawa jahatnya, kemudian Hanji pun seolah mengeluarkan aura merah hingga ia memukul si iblis dengan telak. Tak hanya satu, beberapa pukulan pun dilayangkan Hanji untuk menghabisi si iblis. Sang iblis yang awalnya terlihat mendominasi pertarungan, kini ia terlihat konyol karena dibanting ke sana kemari oleh Hanji. Dan Hanji pun kemudian melayangkan pukulan terakhirnya untuk membunuh si iblis. Namun sayangnya, tiba-tiba aura merah yang menyertainya seolah perlahan menghilang dan membuat Hanji seketika merasakan kesakitan. Hingga kemudian sang iblis bangkit dan mencoba menyerang Hanji. Namun sebelum menyerang Hanji, Nona Zisang menggunakan sebuah segel untuk menahan si iblis agar serangannya sama sekali tak mengenai Hanji. 注定都要死在我的手里。今天。 我要让你看着你的心上人！这便满足你，阵法内。 早就力量能不能将你杀死，我也不。 Kini terlihat Hanji sedang berada di sebuah tempat akibat dari segel yang telah Nona Zisang gunakan tadi. Setelah Hanji bangun dari pingsannya, ia pun kemudian melihat area di sekitarnya dengan amat kebingungan.
Hanji pun menanyakan tentang si iblis pada Nona Zisang dan dikatakan bahwa si iblis sempat lolos dari segel yang telah Nona Zisang gunakan tadi. Dan dikatakan bahwa karena segel telah dihapuskan dan bersamaan saat penyegelan si iblis tadi, maka Yinglong kini akan bangkit. Sedikit info mengenai Yinglong. Yinglong adalah seekor naga yang di episode pertama akan bertarung bersama Taiji. Namun Yinglong kemudian kalah dan disegel oleh Taiji karena ditakutkan kekuatannya bisa mempengaruhi perkembangan dunia. Lanjut. Sesaat kemudian terlihatlah beberapa senjata sihir terkuat bernama Jiuding yang juga Taiji gunakan saat penyegelan Yinglong di episode pertama. Dan kemudian Jisang mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah keturunan dari Taiji pada Hanji. Dan selama ini ternyata ia hanya menyamar sebagai pedagang untuk mengetahui informasi tentang Jiuding tersebut di kota Feng. Nona Zisang pun berterima kasih pada Hanji karena telah menemaninya sedari awal, hingga kemudian ia pun seolah menyatukan senjata sihir atau Jiuding tersebut untuk mengamankannya dari orang-orang dan juga iblis jahat. 弟子上，年来我扮作商人行旅，游走各国，感谢你今日为我做的一切。既已武血，就 Nona Zisang pun kemudian bergegas untuk menyelesaikan misinya agar tak diketahui oleh Yinglong yang akan segera bangkit. Karena tadi mereka sedikit mendengar suara dari si naga Yinglong tersebut. Singkat cerita, akhirnya Nona Zisang hampir selesai menyatukan beberapa senjata sihir tersebut dan hendak mengamankannya. Namun tiba-tiba si iblis rubah ada di sana untuk merebut senjata sihir tersebut dari tangan Nona Zisang yang entah bagaimana caranya ia bisa berada di tempat tersebut. Dan ternyata sesaat setelahnya ia mengatakan bahwa ia menggunakan jurus pemisah saat Nona Zisang akan menyegel iblis harimau. Dan ia menyelinap untuk masuk ke tempat tersebut bersamaan saat Nona Zisang dan Hanji memasuki tempat tersebut. Hanji yang kesal kemudian ia mencoba melawan, namun sayangnya bekas pukulan dari si iblis harimau masih membekas dan membuatnya cukup merasakan kesakitan. 我们必须在他发现之前，赶紧把九鼎带走。我有分破之法，还残留了一丝魂魄。韩少侠，你终于有你！ Dan tiba-tiba muncullah si naga Yinglong yang langsung menghentikan si iblis rubah untuk berlari dari tempat tersebut. Si iblis rubah pun kemudian mencoba menyerang Yinglong, namun dengan sekali sentuh ia pun langsung terlempar. Yinglong kemudian seolah meneror Hanji dan Nona Zisang dengan mengelilingi mereka berdua dengan kekuatan dan juga tubuh besarnya. Yang kemudian si naga Yinglong merasakan aroma dari orang yang telah menyegelnya karena Zisang adalah keturunan dari Taiji. Yinglong pun kemudian sedikit membicarakan mengenai Taiji pada mereka berdua dan dikatakan bahwa ia cukup mengenal baik leluhur Nona Zisang tersebut. Namun ternyata Taiji mengkhianati Yinglong hingga terjadi sebuah pertempuran dan Yinglong tersegel oleh kekuatan Taiji. Cukup lama Yinglong berada di tempat tersebut dan ia layaknya adalah seorang tahanan yang terkurung sekian ratus tahun hingga tak pernah melihat sinar matahari. Memanfaatkan situasi runyam tersebut, kemudian si iblis rubah mencoba membawa senjata-senjata tersebut, namun sayangnya Nona Zisang berhasil mengetahuinya. Namun dengan mudahnya Yinglong kemudian menyuruh si iblis rubah pergi dan membawa senjata-senjata tersebut. Nona Zisang yang mengejar si iblis hampir saja diserang oleh Yinglong, yang sesaat setelahnya Nona Zisang pun protes pada Yinglong karena kelakuannya tersebut. Namun terlihat bahwa Yinglong sangat tak peduli pada Nona Zisang karena ia tersegel sekian lamanya di tempat tersebut oleh Taiji atau leluhur dari Nona Zisang. Yinglong， 太玉的后人，本尊落难时是太玉后人，你的先祖之中绝外。住手！不能让他拿走神元。那就拿去吧。太玉神元是世上至……那又和本尊有何干系？想必那混蛋的尸骨。 Lagi dan lagi si iblis rubah kemudian mencoba melarikan diri dari tempat tersebut. Hingga Nona Zisang yang mencoba mengejarnya, hampir saja ia diserang kembali oleh Yinglong. Beruntung dengan gercep, Hanji pun melindungi Nona Zisang bersama pedang Xiaoshuan.
Dan pertempuran pun terjadi antara Yinglong dan Hanji. Berbekal ilmu pedang yang dikuasainya, Hanji pun mencoba melawan Yinglong meski sepertinya kekuatan mereka sangat jauh berbeda. Hanji cukup percaya diri untuk melawan Yinglong, namun sayangnya kekuatan mereka benar-benar jauh berbeda hingga Hanji kalah telak dari Yinglong. Mutiara 7 lubang yang Zhisang gunakan untuk melawan Yinglong dikatakan bahwa efeknya sangat luar biasa kuat jika digunakan secara tepat. Namun sayangnya kekuatan Nona Zhisang ternyata sangat berbeda jauh dari Taiji atau leluhurnya tersebut. Sesaat kemudian berlarilah kembali si iblis rubah, namun kali ini Yinglong berubah pikiran dan malah menghalangi iblis rubah agar tak berlari dari amarahnya kali ini. Tak hanya si iblis rubah, Hanji dan Nona Zhisang pun tak akan ia biarkan keluar dalam keadaan hidup-hidup dari tempat tersebut. Dengan kekuatan besarnya Yinglong mencoba membunuh si iblis rubah, namun tiba-tiba muncullah Senjung yang selama ini telah memimpin si iblis rubah dan juga beberapa iblis lainnya untuk menyerang Hanji. Dan kedatangannya ke sana adalah untuk menyelamatkan si iblis rubah serta mengamankan senjata sihir tersebut. Hingga kemudian pertarungan di antara Yinglong dan Senjung pun berlangsung setelahnya. 说虎生九尾，岂能与天神齐驱？ 休想逃！ Si iblis rubah kemudian akan keluar dari tempat tersebut dengan membawa senjata sihir. Namun tiba-tiba benda tersebut berubah warna dan dikatakan bahwa benda tersebut kini akan menghilang. Tak berpikir panjang si iblis rubah pun mencoba menyeimbangkan kekuatan senjata sihir tersebut, namun ternyata ia gagal melakukannya hingga sebuah ledakan besar terjadi setelahnya. Ledakan terjadi begitu besar hingga sumur-sumur di kota Feng memancarkan kekuatan cahaya tersebut ke atas awan secara bersamaan. Hingga langit yang berawan tebal, tiba-tiba awan tersebut menyingkir dari percikan senjata sihir tersebut. Sementara Yinglong kini terlihat sangat marah akan kejadian tersebut dan ia bersiap-siap untuk menyerang Nona Zhisang dan juga Hanji. Ia pun mengambil ancang-ancang untuk menyerang dari atas, namun tiba-tiba ukuran tubuhnya menyusut dan seketika berubah menjadi naga kecil yang cukup gemoy dan cantik. Yinglong pun terlihat konyol dan kesan seram yang ada pada dirinya seketika menghilang. Dan karena tempat tersebut akan segera runtuh, maka Hanji pun bergegas untuk pergi dari tempat tersebut.你与太羽神原本同源，神原崩散后，这是怎么回事？什么？Xiaoxi dan Raja Jixinghuo kini terlihat tengah menikmati malam dengan suasana yang cukup romantis. Keduanya kini terlihat akan bermesraan untuk pertama kalinya dan mungkin akan melakukan sebuah hubungan intim. Namun tiba-tiba akibat dari senjata sihir yang terbang ke arah awan membuat langit tiba-tiba mendung dan mengeluarkan petir dengan amat dahsyat. Sang raja pun kehilangan kesadarannya dan seolah ia mengingat kejadian yang pernah ia lalui dahulu, yaitu saat ia akan dilantik untuk menjadi seorang raja. Suasana yang cerah dan beberapa prajurit mengiringi Jixinghuo dalam pelantikan tersebut. Dan terlihat mereka tengah melakukan persembahan pada para dewa. Acara pun dimulai dan sang raja akan segera dilantik saat itu juga. Namun ternyata Jixinghuo menolak melakukannya dan mengatakan hal tersebut tidaklah berarti. Sang pelayan pun seolah kecewa akan tindakan sang raja tersebut hingga tiba-tiba langit yang cerah seketika menjadi mendung dan mengeluarkan kilatan petir yang cukup keras.
Sang raja pun menolak untuk menyembah dan malah mengatakan semua hal tersebut adalah sampah, hingga kemudian langit pun berubah menjadi badai yang semakin lama semakin membesar. Sang raja tak takut akan hal tersebut dan kemudian malah menyerang si pelayan dengan pedang ke arah wajah si pelayan tersebut. Đại王 没有意义。神功在天地，大王切不可妄言。妄言又如何？在我看来都是放屁。太公息怒，太公息怒！天威，再无资格继承王位。从此刻开始，Dan alur cerita God of Spring and Autumn kali ini berakhir di sini guys. Tapi tak perlu khawatir, episode berikutnya akan segera saya upload. Maka dari itu jangan lupa untuk menekan tombol like-nya, berikan komentar Anda, dan tak lupa padamkan tombol subscribe di bawah agar saya semangat untuk mengupload video-video berikutnya. Terima kasih dan matur sakalangkong.